Di rumah kecil yang hampir tak dikenal dunia, Fatimah Az-Zahra memulai harinya dalam sunyi yang panjang. Tak ada kemewahan, tak ada pelayan, hanya batu penggiling dan tangan yang terus dipaksa kuat. Tangannya mengeras oleh gandum. Punggungnya letih memikul air dari sumur. Matanya sering basah, bukan karena ingin mengeluh, tetapi karena lelah yang tak sempat ia ceritakan kepada siapapun. Ia adalah putri Rasulullah SAW. Namun hidupnya tidak dibungkus keringanan dunia. Allah memilihkan untuknya jalan yang berat agar derajatnya tinggi di sisi langit. Setiap pagi, Fatimah menggiling gandum hingga telapak tangannya pecah dan perih. Setiap hari, ia mengangkat air hingga napasnya tertahan oleh letih. Dan saat malam tiba, ketika Ali bin Abi Thalib terlelap karena kelelahan mencari nafkah, Fatimah duduk sendiri dalam sunyi yang menekan dada. Ia menatap tangannya yang membiru dan terluka. Ada hari di mana hatinya ingin berbisik, "Ya Allah, aku sangat lelah." Namun lisannya memilih diam, karena ia tahu Allah mendengar bahkan sebelum ia bersuara. Dengan langkah berat, Fatimah mendatangi ayahnya Rasulullah SAW, bukan membawa tuntutan dunia, hanya harapan kecil agar tangannya bisa beristirahat. Ia mendengar tawanan perang akan dibagikan. Ia berharap seorang pembantu, bukan untuk bermewah, hanya agar air matanya tak jatuh setiap malam. Namun Rasulullah SAW memandangnya dengan cinta yang dalam, cinta seorang ayah dan cinta seorang nabi. Dengan suara lembut beliau bersabda, "Wahai Fatimah, maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?" Fatimah menunduk, air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Bukan harta yang beliau berikan, bukan keringanan dunia, tetapi zikir yang menguatkan jiwa yang hampir runtuh. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Sebelum tidur, Fatimah pulang tanpa pembantu, namun membawa kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia tetap menggiling gandum, ia tetap mengangkat air. Namun kini, setiap lelahnya berubah menjadi ibadah yang dicatat langit. Dan dari rumah kecil yang penuh air mata itu, lahir Hasan dan Husain, pemimpin para pemuda surga. Fatimah tidak dikenang karena kemewahan, tetapi karena kesabarannya saat hidup terasa paling berat. Ia mengajarkan kita menjadi istri saleha, bukan berarti tanpa tangis, melainkan tetap taat, meski hati sering ingin menyerah. Dan setiap keluh yang ia simpan, setiap air mata yang jatuh dalam diam, Allah ubah menjadi cahaya yang menerangi surga. Jika Fatimah saja pernah merasa lelah, maka letihmu bukan tanda iman yang lemah. Ya putri Rasulullah SAW, namun hidupnya penuh luka dan sabar, bukan kemudahan. Maka jangan remehkan lelahmu. Allah melihat setiap peluhmu, setiap air matamu, dan tidak satu pun yang jatuh tanpa nilai. Karena di sisi Allah, kesabaran seorang istri adalah kemuliaan yang tak bisa dibeli dunia.